Tahukah Anda, ilmu adalah anugerah yang paling berharga yang Allah berikan kepada setiap manusia. Namun ada ilmu yang memberi manfaat kepada diri, memberi manfaat kepada keluarga, dan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Dan ada ilmu yang memberi masalah besar kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada negara, dan juga kepada dunia. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome ke YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam nusantara kepada yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal dari Sabah, Malaysia, dan lebih ke konten video reaction, guys. Dan pada hari ini saya tarik satu video yang berjudul mengejutkan, Bjorka kalah jago dibanding hacker muda asal Indonesia. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Cokotube. Seperti biasa, jangan lupa berikan dukungan dan dukung channel Cokotube dan berikan subscribe, like, share, dan juga komen yang membenar. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Assalamualaikum sahabat, Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Hacker adalah orang yang mampu menerobos sistem keamanan komputer dan jaringan. Peretasan yang dilakukan biasanya untuk menguji skill beliau, sekaligus menguji sistem keamanan web situs tertentu. Berbeda ya sama cracker yang bertujuan untuk merusak sistem dan jaringan yang mereka retas. Kemampuan keduanya sama, mengingat mereka bisa menyusup masuk ke sistem pengaman. Gak jarang, mereka malah menembus masuk ke web-web besar yang dipercayai sangat tinggi keamanannya. Dan berikut nama-nama hacker Indonesia yang pernah mencuri perhatian dunia. Pertama adalah Putra Aji Adari, hacker asal Jakarta Selatan. Mulai viral saat ia bisa menembus situs bank dalam negeri dan menerobos situs NASA pada tahun 2019. Masuk dalam kategori white hat hacker atau hacker baik karena sengaja nembus data situs-situs yang diretas untuk mendapatkan kelemahannya. Celah tersebut akan diberitahukan kepada pemilik situs untuk mereka perbaiki. Nah, saat viral pada tahun 2019 itu, ia masih berusia 15 tahun loh, dan diketahui mulai meretas sejak usia 12 tahun. Skill membobol itu diasahnya secara otodidak, belajar dari Google dan masuk dalam komunitas, dan membeli perangkat komputer dari angpau yang ia kumpulkan. Hobinya berselancar hingga ke bagian terdalam, bahkan bisa membiayai keluarganya. Perusahaan yang menggunakan skillnya untuk mengetahui kelemahan situs bahkan pernah mengupahnya 25 juta rupiah. Saking diakuinya skillnya itu, ia pernah diajak kerjasama oleh salah satu startup untuk memegang posisi Chief Technology Officer atau CTO. Tapi ditolaknya karena masih ingin fokus menyelesaikan pendidikannya. Di channel Narasi ia mengaku bisa saja menggunakan data yang ia terobos untuk disalahgunakan. Tapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Lalu setelah viral, bagaimana nasib terbarunya? Tahun 2020 ia pernah dikabarkan dikeroyok oleh orang yang gak dikenal. Setelah itu ia dilarikan ke rumah sakit. Salah satu pelaku langsung diamankan oleh pihak berwajib. Peretas selanjutnya adalah Sultan Haikal. Ia pernah viral pada tahun 2017 karena membobol ribuan situs, termasuk situs Pemda dan kementerian. Bahkan dikabarkan pernah berhasil meretas situs Gojek loh, lalu menyusup ke tiket.com dan menerobos situs Citylink. Dalam aksinya, ia berulang kali menggunakan inisial yang berbeda-beda. Mengutip Tempo, Haikal melakukan deface atau teknik mengganti atau menyisipkan file pada server terhadap kurang lebih 4.239 situs-situs web. Haikal pernah juga meretas situs yang dimiliki oleh kepolisian dan pernah diarsipkan dalam situs Mirror Zone X. Haikal mengubah tampilan situs dengan gambar tertentu pada situs tersebut dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Sebenarnya ia pernah ingin diburu untuk dipekerjakan di kepolisian karena skillnya tersebut. Tapi karena cukup merugikan pihak yang diretas, Haikal akhirnya diburu untuk dijatuhi hukuman.
Saat viral karena penangkapannya ia masih berusia 19 tahun. Masih muda, Dan guys. lagi-lagi ia juga belajar secara otodidak. Oh, Malah nih, pria cerdas dan pendiam tersebut hanya lulusan SD. Lalu bagaimana kabar terbarunya? Di tahun 2018 ia dikabarkan bebas dari penjara, bebas dari setahun penjara saja rupanya. ya berarti Oke. hukumannya. Lalu diundang di salah satu program acara program acara TV TV. dan menceritakan kisahnya. Dalam wawancara tersebut, tampil juga kakaknya yang cantik, mengakui bahwa saat penangkapannya keluarganya cukup terpukul. Tapi karena itu, Haikal mengaku pernah diajak polisi untuk bekerja sama di tim IT-nya. Dan Haikal juga tidak menolak. Meski begitu, Uya menawarkan Haikal untuk menjadi tim IT-nya. Oh, Haikal juga mengaku bahwa kerjaan meretas banyak gunanya, seperti melindungi para korban bully dan melindungi situs-situs penting. Ia juga berjanji akan berhenti menjadi cracker dan akan menjadi white hat hacker. white Bagus hacker. berarti ya. Haikal udah Hacker bisa yang baik. memanfaatkan skillnya lewat jalur yang aman untuk semua. Nama berikutnya adalah Yogi Nugraha alias Bio666X. Yogi Nugraha. Pada tahun 2019, dikabarkan pernah berhasil mematikan jaringan Malaysia Wow. dan ikut dalam perang cyber antara Indonesia dan Australia. Sampai berhasil mendeface website resmi negara kanguru tersebut, serta 1.700 web dan blog di Australia. Wow. Bahkan nih, meretas data-data penting kemiliteran Singapura. Wah, luar Indonesia biasa. harus berbangga punya Yogi Dia nih. beli meretas militer Singapura. Yang bikin resah adalah dua nama peretas yang baru-baru ini membobol situs Amerika Serikat yang menangani bantuan sosial COVID-19. Dua peretas ini telah diamankan. Mengutip Sindo, diketahui pelaku berinisial SFR dan MZ MSBP merugikan Amrik hingga 60 juta dolar. Wow. Aksi mereka telah dilakukan sejak tahun 2020. Modusnya dengan membuat 14 website palsu, lalu disebar dengan SMS blast. Atas tindakan tersebut, kedua hacker ini diancam hukuman karena melanggar UU ITE. Dikabarkan, kepolisian dalam penelusuran dan penangkapan tersebut dibantu langsung oleh FBI. Sampai Waduh, FBI. cari masalah besar ini. Luar biasa nih. Oke, kita berkenalan dengan white hat hacker kembali ya. Oke, white Yang hacker. tadi itu biarlah dulu aman di penjara. Iya. Asal jangan dikasih laptop aja. Jim Geovedi pernah juga viral nih setelah mengunggah video cara ia meretas satelit Cina. Selain itu, pria kelahiran 1979 tersebut mengaku dapat mengakses dan mengontrol trafik internet di Indonesia. Bahkan memanipulasi data keuangan. Tapi udah nggak lagi. Nggak Sekarang lagi ya. membanggakan Indonesia tercinta karena kini ia menjalankan perusahaan konsultan jasa sistem keamanan cyber yang bermarkas di London, menawarkan jasa pengamanan sistem satelit, perbankan, hingga telekomunikasi. Dan ternyata, melansir era.id, setelah lulus SMA di Bandar Lampung, ia menjalani kegiatan sebagai seniman jalanan. Hingga akhirnya bertemu dengan pendeta yang memberikannya laptop dan memperkenalkannya pada internet. Ya seperti yang lainnya, ia tidak memulai karir dari aksi retas lalu membuka identitas. Ia bahkan tidak bergaul dengan komunitas peretas Indonesia. Ia lebih banyak gaul sama orang luar. Jadi gampang masuk dalam seminar-seminar internasional. Gitu ya. Hilir mudik menjadi pembicara di forum hacker dunia. Eits, dan Pembicara dalam menariknya hacker ia juga dunia. adalah seorang DJ pro dan produser musik yang berdiri di bawah label Electrax Recording. Sebuah label dia musik nih yang artis bermarkas rupanya, di guys, Sydney, di luar Australia. Cakep. Baik, kembali ke kisah cracker. Pada tahun 2020, seorang cracker berinisial ADC diamankan kepolisian karena sudah membobol ribuan situs milik pemerintah, hacker. swasta, bahkan negara lain seperti Australia, Portugal, Amerika, dan Inggris. Miliaran rupiah dari hasil retasannya dikabarkan ia gunakan untuk bersenang-senang. Aksi tersebut ternyata telah ia lakukan sejak tahun 2014. Dan skillnya sendiri didapatkan secara otodidak. Well, hampir semua otodidak ya. Anak bangsa Indonesia emang secerdas itu. Makanya Bu Ibu, sekolah mah nggak penting-penting amat. Yang penting bisa membanggakan ibu, keluarga, dan lingkungan. Gimana? Sepakat nggak? Gak sepakat juga nggak apa-apa. Demikianlah video daripada channel Cekotu guys. Wow. Dan menurut saya video ini sangat seru sekali guys. Sama sekali tajuknya mengejutkan, bocah kalahkan jago dibanding hacker muda asal Indonesia guys. Wow. Dan apabila kita melihat
profile hacker daripada Indonesia ini, mereka semuanya terdiri daripada yang masih lagi remaja guys, masih muda, di bawah 20 tahun. Dan satu perkara yang per saya sangat menakjubkan karena mereka mempunyai skill yang begitu tinggi dengan usia yang begitu muda tanpa menghadiri pembelajaran secara formal guys. Mereka begitu mahir dalam bidang hacker ini dengan otodidak guys. Wow, bukan otomotif, otodidak. Bagaimanakah ini berlaku secara begitu pantas dan bagaimana mereka mempelajari segala simbol-simbol dalam internet yang begitu pada saya sangat sukar. Karena dulu saya pernah belajar tentang buat coding guys, coding. Dan saya tinggalkan benda tuh karena saya tidak dapat menguasai segala ilmu coding-coding yang diajar tuh guys. Dan mereka ini tidak belajar secara formal, mereka belajar secara alam maya, mereka hanya melihat daripada Google. Namun mereka dapat melebihi apa yang diajar di dalam Google itu guys. Google mungkin hanya ajar sebagai basic saja guys, basic. Namun mereka dapat mengembangkan ilmu basic itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadikan mereka ini antara yang paling ditakuti di dunia guys. Itu yang menyebabkan hacker ini adalah manusia yang paling ditakuti oleh semua agensi, apatah lagi perbankan ataupun sistem security negara, karena dia melibatkan masalah keselamatan negara, melibatkan keuangan negara, dan berbagai lagi masalah-masalah lain yang timbul daripada hacker nih guys. Namun dalam video ini mengatakan bahwa ada hacker yang baik, ada hacker yang tidak baik guys. Dan yang hacker yang baik itu dinamakan sebagai white hacker. Wow. Pikir dalam ilmu putih, ilmu merah. Sebelum ini kita heboh dengan ilmu putih, ilmu hitam, ilmu merah ada guys. Dan dalam hacker ini rupanya ada seperti begitu guys. Ada yang hitam, ada yang putihnya. Dan yang baik itu mengatakan bahwa mereka menggelar diri mereka sebagai white hacker guys. Apakah Anda mempunyai pandangan terkait dengan video ini? Ataupun Anda mempunyai kemahiran luar biasa seperti mana Putra Aji, seperti mana Sultan Haikal, seperti mana Yoga Nugraha, Jim G4G, dan juga ABC Hacker. Wow, sekiranya Anda mempunyai kemahiran seperti begini, mungkin Anda yang dicari oleh pihak penguasa guys. Hati-hati dengan kemahiran Anda. Oke guys, itu saja daripada Razli Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.